Saya Arifin Ahmad. Saya Ira Putri. Saya Anissa Indah. Saya Denis Putri. Saya Rahayu Lestari. Kami akan membahas tentang kepribadian Alport. Biografi Gordon Allport. Gordon William Allport lahir pada tanggal 11 November 1890 di Montezuma, Indiana, anak keempat dan bungsu dari John A. Allport dan Nellie Weiss Allport. Dalam autobiografinya, Allport menulis bahwa masa kecilnya ditandai oleh kesalehan Protestan. Allport mengembangkan ketertarikan awal terhadap persoalan-persoalan filosofis religius dan memiliki fasilitas yang lebih banyak terhadap kata-kata daripada permainan. Dia menggambarkan dirinya terisolasi secara sosial untuk menunjukkan tingginya lingkaran aktivitasnya sendiri. Pada tahun 1922, Allport memperoleh gelar sarjana muda dan master di bidang psikologi dari Harvard. Allport belajar ilmu ekonomi dan filsafat tahun 1919. Setelah itu saya mengajar di Robert College Istanbul, Turki untuk ilmu sosiologi dan bahasa Inggris. Setelah mengajar selama 1 tahun, lalu Allport kembali ke Amerika Serikat. Allport banyak menerima penghargaan sepanjang hidupnya. Pada 1939, dipimpin sebagai Presiden Amerika Psychological Association atau APA. Pada 1964, dia memenangkan penghargaan Distinguished Scientific Contribution Award dari APA, dan pada 1966 mendapat penghargaan Richard Cabot Professor of Social Ethics yang pertama kali diadakan di Harvard. Pada 9 Oktober 1967, Allport adalah seorang perokok berat sehingga beliau meninggal karena kanker paru-paru. Definisi kepribadian menurut Allport. Allport meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional yang digerakkan kesadaran, yang berdasar pada masa kini, masa depan, dan bukan masa lalu. Allport meyakini bahwa tingkah laku seseorang adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep utama teorinya adalah motivasi yang membuat orang terus bergerak. Allport memandang kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian unik dengan lingkungannya. 4 unsur pokok dalam definisi kepribadian, yaitu 1. Istilah dynamic organization. Istilah ini mengacu pada A. Adanya perubahan dan perkembangan kepribadian yang berperan aktif dalam individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang B. Dalam diri individu ada pusat organisasi yang mewadahi semua komponen kepribadian, lalu menghubungkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, istilah psikosikal sistem. Istilah ini menunjukkan bahwa kepribadian bukan hanya konstruk hipotetik, namun merupakan fenomena nyata yang mencakup aspek mental dan fisik, kemudian disatukan dalam kesatuan kepribadian. Yang ketiga, ada istilah determin. Istilah ini menunjukkan bahwa kepribadian bukan sekedar konsep yang menentukan tingkah laku seseorang, tetapi bagian dari individu yang berperan aktif dalam tingkah laku orang tersebut. 4. Ada istilah unik atau khas. Istilah ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang benar-benar sama dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga tidak ada 2 orang yang memiliki kepribadian yang sama. Nah, Allport tidak menggunakan istilah karakter dan temperamen sebagai sinonim kepribadian. Karakter dipandang sebagai suatu aturan tingkah laku yang dapat memberi penilaian kepada individu atau perbuatannya. Jadi, definisi karakter ini mengandung muatan penilaian. Hal ini sangat bertolak belakang dari definisi kepribadian yang menggambarkan deskripsi tingkah laku yang bebas dari penilaian. Sedangkan, temperamen mengacu kepada disposisi yang terkait erat dengan determinan biologis dan fisiologis saja. Ini sangat bertolak belakang dari definisi kepribadian yang mencakup 2 aspek, yaitu psikologis dan psikologis. Selanjutnya, struktur dan dinamika kepribadian. Pada teori yang lain,
kita mungkin akan membahas struktur dan dinamika kepribadian secara terpisah, namun tidak pada teori Allport. Karena menurut Allport, struktur kepribadian dinyatakan dalam sifat atau trait, dan dinamika kepribadian juga didorong oleh sifat. Oleh karena itu, pada dasarnya struktur dan dinamika merupakan hal yang sama. Sifat atau trait merupakan predisposisi untuk merespon secara sama terhadap kelompok stimulus yang mirip. Dapat dikatakan bahwa sifat adalah struktur fisikofisik yang mampu menjadikan banyak stimulus berfungsi ekuivalen, membimbing tingkah laku adaptif dan ekspresif. Allport juga menjelaskan beberapa sifat-sifat terpenting dari trait. Yang pertama, nyata. Trait bukan konsep abstrak, akan tetapi objek nyata, yaitu struktur neurofisikis. Yang kedua, membuat banyak stimuli berfungsi ekuivalen, yang artinya bahwa trait telah menetapkan individu untuk memandang berbagai stimulus memiliki makna yang sama dan merespon stimuli dengan tingkah laku yang mirip. 3. Mengubah atau menentukan tingkah laku. Trait muncul bukan hanya ketika ada stimulus yang sesuai. Trait yang kuat memiliki kekuatan motif untuk menggerakkan tingkah laku, mendorong individu untuk mencari stimulus yang sesuai sehingga dapat menampung ekspresi trait. Dan trait yang lemah hanya berperan membimbing tingkah laku yang siap untuk bergerak. 4. Empirik. Trait dapat disimpulkan dari terjadinya tingkah laku berulang memiliki makna yang sama, dan juga dapat disimpulkan dari kesatuan keselarasan yang lembut dari berbagai manifestasi tingkah laku individu. Dan yang terakhir, kemandirian yang relatif. Trait dikenal bukan dari kemandiriannya yang kaku, akan tetapi dari kecenderungannya di seputar operasi pengaruhnya. Allport menjelaskan trait menjadi dua bagian, yaitu common trait dan personal disposition. Common trait adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh banyak orang, yang dipakai untuk membandingkan orang dari latar budaya yang berbeda. Asumsi yang mendasari adalah persamaan evolusi dan pengaruh sosial. Personal disposition adalah gambaran struktur kepribadian yang sifatnya unik antar individu. Personal disposition memiliki tingkat generalitas yang berbeda. Ada yang mempengaruhi tingkah laku secara umum, dan ada tingkah laku yang tertentu saja. Selanjutnya, Allport juga menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan disposisi. Yang pertama, disposisi kardinal. Disposisi kardinal merupakan sifat atau karakter yang khas dan mencolok, yang sangat berperan dan mendominasi seluruh hidupnya. Disposisi ini sangat jelas dan tidak dapat disembunyikan, karena tercermin pada semua tingkah laku individu tersebut. Yang kedua, disposisi sentral. Disposisi sentral merupakan kecenderungan sifat yang menjadi khas individu yang menjadi titik pusat tingkah lakunya. Yang ketiga, disposisi skandar. Disposisi skandar merupakan sifat yang tidak umum atau tidak mencolok dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadian seseorang. Allport juga membedakan penggunaan istilah trait, attitude, habit, dan type karena dianggap sama dalam kehidupan sehari-hari. Proprium adalah sesuatu yang mengenai kita segera sadar, sesuatu yang kita pikirkan sebagai bagian yang hangat, sentral, dan privat dari kehidupan kita. Sebelum proprium muncul dan berkembang, tidak ada kesadaran diri dari individu. Ketika bayi lahir, belum ada pemisahan aku dengan bukan aku. Mereka mereaksi lingkungan secara otomatis dan reflektif, tanpa perasaan diri yang menjadi penengah antara stimulus dengan responnya. Allport mengemukakan pendapat bahwa hendaknya semua fungsi self atau ego ini disebut fungsi proprium daripada kepribadian. Fungsi-fungsi ini termasuk kesadaran jasmani, self-identity, self-esteem, self-extension, rational thinking, self-image, appropriate strive, dan fungsi mengenalnya. Semuanya adalah bagian-bagian vital daripada kepribadian. Dalam bidang inilah terdapat akar daripada konsistensi yang menandai sikap intens dan evaluasi. Allport menggunakan istilah proprium untuk mengacu kepada perilaku dan karakteristik yang dianggap hangat, sentral, dan penting dalam kehidupan seseorang. Tetapi, proprium bukan keseluruhan pribadi, karena banyak karakteristik dan perilaku seseorang tidak hangat atau sentral yang berada di dalam pribadi.
Proprium itu tidak dibawa sejak lahir, tetapi berkembang di dalam perkembangan individu. Ada 8 aspek perkembangan proprium. Yang pertama, usia 0 sampai 3 tahun. Perkembangan aspek proprium. Yang pertama, aspek diri fisik, yang bisa disebut juga dengan sense of body self. Muncul kesadaran tentang fisik yang tampak dari usaha untuk memanipulasinya secara sengaja. Yang kedua, aspek identitas diri yang berkesinambungan, sense of conditioning self-identity. Anak menyadari bahwa dirinya tetap orang yang sama walaupun terus berubah berkembang, ditandai dengan mengenal nama diri sebagai identitas diri. Yang ketiga, aspek bangga diri atau self-esteem, mengembangkan perasaan bangga dengan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, usia 4-6 tahun muncul 2 aspek proprium. Yang pertama, aspek perluasan diri. Anak mulai menyadari keberadaan objek dan orang lain dan mengidentifikasi objek-objek yang menjadi bagian milik mereka. Yang kedua, aspek gambaran diri, mencakup pandangan aktual dan ideal mengenai diri sendiri. Seharusnya dirinya, pandangan aktual dan ideal ini berkembang melalui interaksi dengan orang tua, yang membuat anak menjadi sadar mengenai apa yang menjadi harapannya dan tingkah laku yang memenuhi harapan dan memberi kepuasan. Yang ketiga, ada usia 6-12 tahun, yang memiliki aspek penguasaan rasional. Muncul sesudah anak menyadari dia memiliki kemampuan berpikir rasional yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah. Anak menyadari dirinya dapat menangani masalah secara rasional dan logis. Yang keempat, usia remaja, yang memiliki aspek berusaha memiliki, yang mencakup tujuan jangka panjang. Ini menjadi tahap akhir, yakni kesadaran eksistensi diri dalam tujuan atau pencapaian jangka panjang, pandangan mengarah ke masa depan, dan untuk tidak menyusun rencana-rencana. Menurut Alport, ketika orang dapat membuat rencana berjangka panjang, bangunan self menjadi lengkap. Yang kelima, ada usia dewasa, yang memiliki diri sebagai si tahu atau yang paling tahu. Totalitas dari semua 7 aspek yang terdahulu, kesadaran tentang diri sendiri. Kepribadian yang sehat dan matang menurut Alport. Sampai di sini kita menjadi paham bahwa teori kepribadian yang Alport kemukakan itu menggunakan sudut pandang yang positif, yaitu bahwa kepribadian merupakan akumulasi trait yang mengarahkan tingkah laku sesuai dengan prinsip otonomi fungsional. Penekanan Alport bukanlah pada pribadi yang neuritis, tetapi pada pribadi yang normal, sehat, dan matang. Ada 7 kriteria dari pribadi yang matang, yaitu yang pertama, memiliki perluasan perasaan diri, artinya kemampuan untuk berpartisipasi dan menyukai tentang aktivitas yang luas. Namun, aktivitas itu harus merupakan aktivitas yang relevan dan penting bagi diri kita sendiri. Yang kedua, memiliki hubungan hangat dengan orang lain. Artinya, kemampuan untuk membina hubungan yang intim dengan keluarga, teman, dan anak. Yang ketiga, memiliki rasa aman secara emosional. Artinya, kemampuan menerima emosi diri dengan rasa aman tanpa tertekan. Misalnya, tidak menyembunyikan rasa marah, namun mengendalikannya dengan tepat. Yang keempat, memiliki persepsi realitis. Artinya, kemampuan memandang dunia secara objektif atau apa adanya. Yang kelima, memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, tugas, ataupun masalah. Orang yang sehat secara psikis dapat melakukan pekerjaan dengan dedikasi, komitmen, dan keterampilan yang dimiliki. Yang keenam, memiliki pemahaman diri, artinya kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara gambaran diri ideal dengan kondisi diri yang sesungguhnya, mampu melihat kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Yang terakhir yaitu memiliki filsafat hidup yang mempersatukan, artinya kemampuan mengarahkan dirinya ke masa depan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan tersebut tentunya dibarengi dengan nilai-nilai yang melekat kuat dalam pribadi seseorang. Misalnya, menjadi orang yang jujur dengan prinsip atau nilai kejujuran yang dipegang sejak muda. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.